Sekarang kita kembali ke Jepang. Yang kita ambil contoh sekarang Jepang hari ini. Jadi ada peneliti, siapa nama Hector, siapa gitu ya. Dia meneliti ada 10 hal yang bisa membuat orang Jepang itu panjang umur. Yang pertama adalah stay active, don't retire. Jadi orang itu selama hidup itu jangan pernah pensiun. Tetap kerja, tapi dikurangi. Nanti kita lihat kenapa. Kemudian juga lambat ya, jadi gerakannya itu nggak perlu buru-buru, santai. Itu katanya orang Okinawa, orang Jepang. Kemudian jangan makan terlalu kenyang. Makan itu nanti 80% aja, jangan terlalu kenyang. Kemudian juga carilah teman-teman yang baik. Ya, hiduplah dikelilingin dengan teman-teman yang baik. Pikirkan acara untuk hari ulang tahun Anda tahun depan. Jadi selalu berpikir, oh nanti waktu happy birthday ya, waktu ulang tahun saya mau apa, sehingga ada harapan. Kemudian selalu senyum, ya senyum ini bagus sekali. Koneksi kembali dengan alam. Jadi kadang-kadang kita perlu rekreasi, ya nggak di rumah aja. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada teman, kepada alam. Peliharalah rasa syukur, rasa terima kasih. Kemudian yang kesembilan itu hiduplah saat ini. Jangan mikir yang lalu-lalu, jangan mikir nanti mau apa. Hiduplah pada saat ini. Kemudian ikuti ikigai Anda ya. Nah, ikigai ini nanti apa? Ada konsepnya. Nanti kita lihat. Nah, pertama ini jangan pernah pensiun. Kenapa? Jadi kalau pensiun itu melepaskan hal-hal yang mereka sukai, yang bisa dilakukan dengan baik, itu hilang. Ya, jadi orang pensiun itu yang disukai itu hilang. Biasanya seneng ngantor, seneng kerja ini, pensiun hilang. Ya, jadi hobinya hilang, yang disukai hilang. Sehingga tujuan hidupnya hilang. Kalau gitu, wah, ini membuat umurnya direduksi, ya, kehilangan kesenangan. Itulah mengapa sangat penting untuk terus melakukan hal-hal yang bernilai, membuat kemajuan, membawa keindahan, kegunaan untuk orang lain, membentuk dunia sekitar Anda. Bahkan setelah profesional resmi Anda berakhir. Nah, ini kegiatan saya ya. Saya ini dosen. Nanti umur 70 sudah. Tapi kalau saya kuat saya tetap ngajar, tapi nggak sebanyak sekarang, pasti akan saya kurangi. Nah ini dalam rangka juga membangun, saya ini hobinya ngajar memang, ngomong begini, kalau saya nggak ngomong, percuma yang saya pelajari. Saya baca banyak, tapi nggak saya omongkan kan buat apa? Jadi saya butuh untuk ngomong, untuk ngajar itu hobi saya. Nanti kalau sudah pensiun, saya alihkan kegiatan-kegiatan semacam ini. Jadi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang sebaya, ngomong-ngomong soal kesehatan, itu sejak lama saya inginkan. Jadi saya tidak akan pernah pensiun. Seumur hidup saya pikir saya tidak akan gampang-gampang pensiun. Kemudian geraklah dengan lambat. Bertindak terburu-buru itu berbanding terbalik dengan kualitas. Jadi orang kalau cepat-cepatan kerja, itu pasti kerjanya biasanya kurang baik. Tapi kalau lambat, ya nggak lambat sekali ya. Nggak tergesa-gesa, mutunya akan lebih baik. Dan juga ada pepatah yang bagus sekali. Berjalanlah pelan-pelan, maka engkau akan pergi jauh. Jadi kalau pelan-pelan itu jarak tempuhnya lebih panjang. Kalau cepet-cepetan, ya cepet ya, tapi di tengah jalan mogok. Ketika kita meninggalkan keurgensian, hidup dan waktu akan mengambil makna yang baru. Jadi kalau kita nggak buru-buru, ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian-penyesuaian, sehingga apa yang kita kerjakan bisa mengikuti perkembangan, ada konsolidasinya. Jadi dunia ini kan cepat sekali berubah. Jadi kalau kita majunya ya bagus sekali cepat ya, tapi kalau nggak terlalu cepat, nggak terlalu buru-buru, dengan menunda itu kadang-kadang memberi masukan baru. Ada makna baru yang tadinya nggak terpikir, kalau terburu-buru akan masuk. Jadi bertindak lambat itu juga bukan suatu kekurangan, justru bisa panjang umur, katanya orang Jepang.
Kemudian kalau makan jangan terlalu kenyang, less is more dalam hal makanan dan umur panjang. Jadi orang yang umurnya panjang itu biasanya makannya nggak banyak-banyak, nggak makan sampai kenyang sekali, itu mengganggu kesehatan. Jadi ikuti 80% kenyang sudah cukup. Jadi jangan ikuti selera rasa lapar, rasa nikmatnya makan 80% ya paling banyak. Nanti Anda akan lebih panjang umur, ya, lebih sehat, otomatis lebih panjang umur. Itu resep yang ketiga. Resep keempat, coba. Nah, carilah teman-teman yang baik. Dikelilingi dengan teman-teman yang baik, karena teman itu adalah obat yang paling baik. Ngobrol itu menyenangkan, dapat mengungkapkan rasa khawatir, harapan, kemudian bisa dapat nasihat-nasihat, masukan-masukan, supaya kita tetap bersemangat, malah lebih bersemangat. Jadi jangan sendirian ya, teman-teman harus banyak. Nah, sekarang ini kita teman-teman banyak, biarpun secara virtual, jadi ini klub ini, nanti akan bentuk klub ya, jadi nanti ada keanggotaannya, nanti terakhir akan saya ngomong ya, nanti tempat kita ngobrol, siapa yang punya ide bisa ya, ada gilirannya ngobrol ya, jadi TCE Club ini jembatan, satu prasarana jadi jembatan untuk siapa saja yang mau share, kalau orang banyak silakan ya, tapi tujuannya adalah itu, jadi supaya banyak teman. Get in shape for your next birthday. Jadi selalu punya rencana untuk next birthday ya. Jadi ulang tahun saya tahun depan itu dirayakan bagaimana. Karena apa? Air itu paling baik adalah yang selalu mengalir. Dengan begitu bisa memberi kesegaran. Tubuh Anda butuh untuk selalu bergerak. Jadi jangan diam. Jadi kalau banyak bergerak itu akan membutuhkan sedikit perawatan kesehatan dan bisa hidup lebih lama. Jadi usahakan gerak ya. Jadi latihan exercise ya, tai chi, qigong itu akan melepaskan hormon-hormon tubuh kita, obat-obat. Kalau nggak gerak nggak bisa, nggak ya keluar tapi sedikit, hanya tergantung obat-obatan mahal. Dan kalau orang nggak gerak, pencernaannya juga nggak baik. Biarpun minum obat istimewa, yang diserap tubuh juga nggak banyak keluarnya. Jadi exercise itu penting sekali. Di samping lifestyle, di samping obat-obatan suplemen, yang nomor 3 exercise. Malah exercise itu penting sekali. Kalau nggak pernah exercise, makanan yang bergizi, obat-obatan, itu terserapnya di tubuh nggak banyak. Ya, banyak uangnya. Jadi exercise penting sekali. Ya. Sehingga berencanalah untuk bisa merayakan ulang tahun Anda tahun depan. Orang harus selalu mikir begitu, yaitu yang menyebabkan panjang umur. Ya. Ingin nanti perayaannya bagaimana, ya itu. Resep yang ke-6 itu senyum. Jadi sikap ceria tidak hanya membuat rileks, ya senyum itu rileks. Tidak hanya membuat rileks, tapi juga membantu menjalin persahabatan. Betapa bahagianya bila mengenal hal-hal yang biasa saja ya. Jadi senyum itu bukan hal yang luar biasa. Yang biasa-biasa saja itu lucu kadang-kadang. Hal yang biasa yang tidak begitu hebat ya, tapi kita merasakannya sebagai suatu hal yang lucu ya, yang menarik, yang membuat ceria. Tapi juga jangan lupa betapa istimewanya kita bisa berada di sini dan sekarang. Ada istilah yang bagus sekali, here and now. Tadi sudah disinggung, di sini lebih ditekankan ya. Jadi orang hidup itu here and now. Kita hidup itu di sini dan sekarang. Jangan nanti. Jadi ceria penting. Dan merasa here and now. Dalam keadaan di sini dan sekarang aja, itu sudah penuh dengan banyak kemungkinan. Dunia ini penuh dengan kemungkinan. Nggak usah nanti atau dulu. Sekarang aja, itu banyak kemungkinan. Banyak hal yang menyenangkan, banyak alternatif. Itulah yang bisa membuat kita berpikir ya dan smile. Ya, smile itu wah ini lucu, nggak usah ketawa ya, tapi dalam hati ada senyum, keceriaan. Itulah smile. Kemudian ini jelas sekali ya, jadi harus kembali ke alam. Jadi umumnya orang sekarang itu tinggal di kota, tapi kodratnya manusia itu
diciptakan Tuhan menjadi bagian dari alam. Jadi sempatkan rekreasi, piknik, kelencer ke tempat lain. Itu menyenangkan dan itu juga membuat semangat dan hidup bisa sehat, lebih panjang umur. Jadi kalau kita jarang kembali ke alam, seperti baterai kita itu tidak dicas ulang. Kembali ke alam, ini ada orang jalan-jalan di hutan ya untuk mencari vitalitas kembali. Di Okinawa itu ada ya, jalan-jalan di dalam hutan supaya mendapat kesegaran kembali. Banyuwangi itu ada ya, jadi ada hutan tempat jalan-jalan sehingga setelah jalan-jalan itu oksigen masuk dan pikiran tenang ya, kembali ke kota jadi refresh kembali. Jadi sempatkan waktu untuk reconnect dengan nature. Kemudian jangan lupa berterima kasih. Berterima kasih pada siapa? Terutama pada Tuhan. Juga pada leluhur ya, orang-orang tua yang mendahului kita. Dalam doa kita harus sertakan. Kemudian kepada alam, kepada udara yang kita hirup, kepada makanan yang Anda makan. Jadi kebiasaan sebelum makan sembahyang, bersyukur, itu give thanks. Bersyukur, berterima kasih pada teman dan keluarga, pada semua yang telah mencerahkan hari-hari Anda dan membuat Anda merasa beruntung karena masih hidup. Luangkan waktu sejenak untuk bersyukur dan Anda akan menyaksikan persediaan kebahagiaan Anda terus bertambah, ya, terus tumbuh dan bertambah. Dengan rasa syukur, kebahagiaannya akan tumbuh. Resep ke-9, live in the moment, sama dengan Yohana tadi, ya. Jadi menghargai saat ini. Berhentilah menyesali masa lalu dan takut akan masa depan. Hari ini adalah semua yang Anda miliki. Jadi yang Anda miliki itu hari ini. Nanti itu belum tentu dapat. Sekarang ini yang Anda miliki. Kenyataannya sekarang ini. Jadi maksimalkan saat ini secara maksimal. Buatlah saat ini adalah layak untuk nantinya diingat-ingat. Lihat itu gambar sebelah kanan ya. Itu pacaran naik skuter. Wah, itu sudah lupa. Nanti makan apa, lupa dah ya. Nikmatilah saat-saat indah setiap momen ya.